Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian pasti masih mengingat dan mengenal bagaimana seorang mahasiswa yang ketika melakukan aksi demonstrasi dalam orasinya menyebut dan menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, menyamakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan binatang yang berkaki empat. Waduh, 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 ini sangat kurang ajar dan sangat tidak pantas diungkapkan oleh seorang mahasiswa. Dan juga sekelompok mahasiswa yang kemudian membakar foto Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka juga ternyata ditangkap. Artinya kalian akan mendekam di penjara dan pasti kuliah kalian akan terlantar. Makanya ke depan kalau misalnya turun demo ya berpikirlah. Jangan sok-sok hebat, sok-sok jagoan menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya disampaikan oleh seorang mahasiswa. Tapi kan tidak heran karena kalian ini adalah mahasiswa. Dan juga ini mencerminkan perilaku ataupun argumen-argumen yang sering disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung sudah menghina dua mantan presiden dan satu presiden. Rocky Gerung menghina Bapak Jokowi, menghina Bapak Presiden Prabowo dengan mengatakan, tak usahlah kita sebutkan, yang penting sahabat-sahabat pasti paham. Nah, bagaimana Opung Parbela menguliti habis terkait mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap polisi ini dan juga narasi argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang tidak mencerminkan seorang akademisi, seorang dosen. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Gak ada kata capek untuk momen mahasiswa menyampaikan orasi dengan menghina Bapak Presiden Prabowo. Terlihat sangat berani dan lantang yang meneriakkan kalimat-kalimat keji dan menjijikkan. Kita simak. Ketika mereka waktu kampanye memohon membayar kita. Heran sih, itu bisa ada mahasiswa yang mahasiswa yang kayak begini. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala Prabowo. Cukup berani saat dia aksi. Itu berbeda dengan yang sekarang. Ini saat dia ditangkap setelah menjadi buron selama kurang lebih 1 minggu. Aduh. Kalian masih ingat gak ada lagu baru yang diciptakan mahasiswa yang kayak gini loh liriknya? Shalalalalala Prabowo Shalalalalala Prabowo Udah tertangkap penciptanya. Sudah tertangkap penciptanya. Sungguh lagu yang sangat merdu. Sangat indah didengar. Tapi lebih indah lagi kalau kau nyanyikan itu di dalam penjara. Udah aku bilang dari kemarin ya, kalau misalnya kau mau menjadi orator jangan terlalu maju kali. Kalau yang di bawah-bawah itu ngikut-ngikut aja semua, kau lah masuk penjara. Gara-gara 40.000. Gara-gara 40.000. Aduh. Bangga ya orang tuanya. Bangga ya orang tuanya. Tahu kalian, selesai demo kabur dia entah kemana buron selama seminggu. Buron selama seminggu. Kasihan kali dia. Ujung-ujungnya ditangkap. Yang menangkap itu juga katanya warga. Aduh, ini tim Prabowo Gibran ini yang tangkap. Ternyata warga nggak suka dengan lagumu. Karena lagumu menyakiti hati mereka. Betul. Karena yang kau hina adalah presiden mereka.
Shala la 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 la. Siapa yang ngajari kau mamamu? Hah? Siapa yang ngajari Inilah kau manusia-manusia kalau di rumahnya kurang mendapat pendidikan. Hah? Makanya tolong dulu kepada orang tua, ya. Tugas guru, dosen, kalau zaman sekarang jangan diharapkan untuk mendidik. Kebanyakan mengajar. Betul, kebanyakan Kalau mengajar. masalah akhlak, ibadah, toto kromo, itu urusan orang tua. Coba cek dulu di dalam kartu keluarganya ada berapa anak ibunya ini. Entah kayak gitunya semua sifatnya. Kasihan kali dia. Adik mahasiswa, Adik mahasiswa. udah semester berapa kau sekarang? Ya, mudah-mudahan aja kau nggak di semester akhir ya kan. Kalau nggak gagal di wisuda. Pasti gagal di wisuda. Mudah-mudahan masih Kecuali di kalau mau di semester wisuda awal di ini. penjara. Kan begitu. Jadi masih sedikit uang mamaknya ini keluar untuk bayar kuliah. Aduh, tolong dulu ya untuk keluarganya, pastikan dulu ke kampusnya. Kalau anak ini di penjara, kira-kira uang kuliah jalan atau enggak? Makanya kalian itu kalau misalnya mau orasi, mikir-mikir dulu, jangan Betul. kepancing emosi. Kalau iya mau kan? orasi, pikir-pikir Kalau dulu. dibayar, kasih tahu bayarannya berapa. Kalau kau misalnya dibayar 40 juta, nggak apa-apa kau masuk penjara. Uangnya kau kasihkan orang tua. Betul. Nah kalau dapat 40 ribu, rugi kali kau. Rugi Udah nggak kali jadi kau. wisuda? 40.000. Dijauhi oleh pemuda. Kau terancam kau lama kau kawin kau. Kayak mana coba contohnya kalau punya suami, ya kan? Contohnya kurang gaji, ya kan? Nyanyi dia, shalalalalala, suamiku, Datang anaknya contohnya, ya kan? Punya anak, nilainya jelek, mak, nilaiku jelek, mak, katanya kan? Datang dia nyanyinya lagi, shalalalalala, anakku, Datang mertuanya, dinasehati dia baik-baik, begini menantuku. Nyanyilah dia, shalalalalala, mertua, Udah ku bilang sama kau jauh-jauh. Aduh. Ya Lucu kali, tolong Opu. mahasiswa ya, kalau misalnya kalian itu belum tahu arah dan tujuan dari sebuah demonstrasi ya, dan kalian mencium ada bau-bau ya, ada bau-bau politis ya, jangan terlalu masuk lebih dalam. Betul. Jangan ikut-ikutan lah. Boleh ikut-ikutan tapi jangan dalam kali. Oh, boleh ikut-ikutan. Merah-merahkan aja. Iya. Kayak gini jadinya nih, kan begitu, yang makan korlap. Uang masuk lewat korlap. Dia jadi korban. Dia jadi korban. Yang makan korlap dia jadi Kau korban. katakan Bapak Prabowo kau samakan dengan dengan makhluk hidup berkaki empat. Ku bilang sama kau, iya kan? Kau itu punya otak atau enggak? Ya, Betul. Bapak Prabowo, kau belum lahir, beliau itu sudah mengorbankan darah dan juga nyawanya demi bangsa ini. Betul. Enak kali kau bilang begitu, Kurasa lebih jelas dan juga lebih banyak jasa Bapak Prabowo dibanding bapakmu. Satu-satunya jasa bapakmu paling besar di dunia ini adalah cuma membesarkan kau. Memikirkan kau, memperjuangkan kau. Tapi Bapak Prabowo mulai dari dulu dia sudah menghibahkan dirinya, mengorbankan dirinya
untuk bangsa Indonesia. Berani kau bilang kayak gitu. Saya kecewa setelah kita pilih Bapak Prabowo, ternyata dia tidak mendengarkan suara kita. Ada yang jamin rupanya kau pilih dia? Iya. Emang kau pilih dia? Selain ini biar tahu kalian ya, ternyata ditangkap juga beberapa orang ya yang sudah membakar foto dari Prabowo Gibran. Betul Mahasewa. Aduh, memang ini jujur aja ku bilang, inilah mahasiswa yang masa depannya gelap. Sangat gelap. Mau aja diperalat oleh kelompok tertentu. Coba perhatikan sekarang, tagar Indonesia gelap, di mana-mana udah nggak kedengaran kan? Tapi muncul di beberapa acara Refli Harun, Faisal Akbar Faisal, ya, dan itu juga yang menjadi tagarnya Koni. Apa dibilangnya? Waktu saya pulang umroh dengan Megawati, ya, kami itu disambut dengan demonstrasi Indonesia gelap. Gua gemes gitu loh. Gua kepengen banget untuk nerangin Indonesia yang gelap ini. Bisa buat jadi apa dia? Kawan-kawan, berapa foto yang kalian bakar? Jadi mahasiswa ini jujur aja gue bilang, ya kan, aneh orang ini. Bakar foto presiden berani. Coba bakar dulu foto dosen pendamping. Mana berani dia, Opung. Bakar dulu foto dosen pendampingmu. Kan udah terbalik dunia ini. Bakar foto presiden berani. Bakar foto dosen pembimbing nggak berani. Nggak berani lah. Jadi manusia-manusia inilah yang mau mengharapkan pendidikan gratis gitu. Iya. Mau digratiskan uang kuliah kalian. Isi kepala nggak ada. Mengharap digratiskan. Aduh. Kalau rasa orang ini orang ini yang beberapa orang ini, ya kan, nanya lo orang ini satu dengan yang lain. Kira-kira kita satu sel nggak sama si Hasto? Nggak usah teringati si Hasto, ya kan, dia lagi nangis di pojokan. Aku menangis. Istriku menangis. Anak-anakku menangis. Aduh. Ya, jadi jangan pernah kalian itu, tolonglah dulu kalian itu sebagai mahasiswa. Jujur aja ku bilang ya, sekarang itu ku tengok pergerakan kalian itu tidak searah dengan rakyat. Betul. Dia tidak mewakili rakyat. Nggak senada perjuangan kalian itu dengan dia mewakili oknum kelompok tertentu. Ya, karena kami tahu sebetulnya demo kalian itu demo pesanan. Waduh. Dipengaruhi presiden BEM-nya. BEM-nya nanti mempengaruhi Korlap. Korlap nanti ya, Korlap itu yang yang membawa massa. Aduh, udahlah ya. Aku jujur aja ku bilang kecewa, sekecewa-kecewanya melihat ya badan eksekutif mahasiswa zaman sekarang. Betul. Sangat memprihatinkan. Zaman dulu jujur aja ku bilang sama kalian ya, untuk menjadi presiden BEM ya, itu bukan perkara yang gampang ya. Betul. Mereka harus melakukan sebuah riset, mereka itu juga harus mempersiapkan presentasi, mereka itu harus punya visi misi, mereka juga harus bisa meyakinkan para mahasiswa bahwasanya mereka itu mampu ya memimpin mereka ke pada sebuah kemampuan intelektual yang tinggi. Tapi sekarang enggak. Coba bayangkan kalian ya, BEM sekarang itu cuman satunya ambisinya dan juga cita-citanya.
Ah, tahu kalian? Bisa tampil di ILC. Ternyata cuma itu cita-citanya. Coba perhatikan kalian. Ya, hitung kalian udah berapa presiden BEM ya yang sudah nongol di Sudah ILC. nongol di ILC. Cuman itu yang kebanggaan terbesar mereka. Nongol di TV, pimpin demo. Kan begitu, demo ke arahnya kemana nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Aduh ya, inilah asuhan-asuhannya Rocky Gerung, Faisal Asuhan-asuhannya Rocky Gerung. Nggak boleh kayak gitu Kopung. Ya, bagaimanapun juga mereka adalah penerus bangsa ini. Penerus bangsa ini. Tergantung IP-nya itu. Kita lihatlah lulus nanti IPK-nya berapa. Ya, udah ku bilang tahun 2019 ya, ada sekitar 10 atau 11 perguruan tinggi negeri di Indonesia itu top-topnya itu ya, yang juga pernah dirasuki atau disusupi dengan radikalisme. Betul. Itu sangat mudah radikalisme menyebar. Jujur aku bilang sama kalian, sedangkan paham radikalisme itu bisa menyusup kepada para mahasiswa, apalagi paham-paham anti pemerintah. Betul. Loh kok bisa Bung? Yang diundang model-model Rocky Gerung. Kan begitu. Andai kata Koni mengajar dia di Indonesia, aku rasa Koni pun juga diundang itu. Ya, tolonglah, memang betul ya kita ya Rocky Gerung itu memiliki paham ya bisa dikatakan idealismenya itu liberal kan begitu. Betul. Kebebasan berpikir, kebebasan bernarasi, kebebasan berargumen kan betul nggak ada masalah, justru bagus itu ya kan. Cuman masalahnya ya masih di dalam koridor, tidak ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan etika, batasan moral, batasan hukum, dan undang-undang. Coba perhatikan kalian ya, yang namanya Rocky Gerung selalu berbicara etik. Sementara dia nggak pernah berpikir kalau untuk bicara. Presiden aja udah dua-duanya dibilang, udahlah. Tahu nggak kalian, jujur aja ku bilang ya, pernah dalam satu kesempatan ya bareng ini sama Ade Armando ya, waktu itu bicara tentang campur tangan Joko Widodo terhadap MK ya. Ini si Rocky Gerung ngotot ya bahwasanya Joko Widodo itu punya andil di dalam putusan MK. Ade Armando berkata tunjukkan buktinya. Ya, Rocky Gerung berkata saya punya disertasi, ada 7 disertasi ditambah hasto. Iya kan? Coba Ade Armando bilang sama dia, tunjukkan buktinya. Datang dia, siapa nih si Rocky Gerung? Bagi saya disertasi yang paling baik itu disertasinya Hasto. Ditanya sama dia 7 lagi disertasi, ya salah satu diantaranya nggak mampu dia. Sebatas narasi. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak patuhin? Bagaimana caranya dia mau? Karena dia tidak ngerti political ethics. Itu dasarnya. Oke, silakan dijawab. Saya mau bilang bahwa saya bukan sebenarnya mati, dia tidak setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita berbeda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya membuktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya sebenarnya itu buktinya Ya apa? Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, benar nggak tuh tesisnya? Kak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya.
Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Buktinya Kesempatan apa? itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini, Itu belum nggak? nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kacau Kasih kesempatan Tapi saya selesaikan. ambisi, apa istilah apa yang namanya ambisi? Pak? Nah, saya mau bilang begini, saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? juga, nah, itu saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimal apa enggak? Dengan cara yang etis ya. Iya. Dengan cara yang etis ya. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan beritahukan. Selalu bercerita Betul, etik, apanya? selalu bercerita Kalau moral, perintah tapi dia tidak moralnya pernah bangun memperlihatkan dinasti, bahwa dia orang yang oke. beretika. Dia akan bertanya, Iya, sangat tidak wajar dari Bagaimana seorang Rocky mungkin ada Gerung. sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? seharusnya tidak boleh ada, tetapi Dia itu lebih faktanya, mengutamakan itu perasaan dan itu perasaan karangan Anda. mereka buruk. Itu imajinasi Imajinasi, gini, imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu, ya riset ada teman-teman yang PhD semua. Tanya, Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? oh iya Mas Ayu. Iya, iya. Tetapi Kan saya- argumen itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa Dan hubungannya dengan Jokowi? sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Serius aja. Bahkan Mention one. MSN Mention yang one. bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, saya ada Disertasinya 8 Ada 8 plus satu ada Nanti 8. makin terus Iya. itu, oke. Sekarang aja di depan Satu, publik. oke. Ini ada siaran langsung di Yes, televisi oke. ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual. Saya? Adik, setiap hari membaca jurnal. Saya Pernah baca? Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa bang jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Iya. orang tanya, versinya apa? Versi- Versi yang paling bagus Aduh, itu versi cobalah Hasto, diberi saya bukti terpilih aja. bahwa Pak Jokowi versinya Hasto terlibat apa dalam pentingnya? mendorong Hasto Gibran bisa dan internet melakukan tuh. pelemahan Dia terhadap dapat doktor aja saya ragukan. KPK. Ya udah kalau gitu. Ya, jadi kemampuan teori ya itu kadangkala kalah ya dibandingkan dengan kemampuan praktikal. Ya, Ade Armando dia lebih kepada praktikal. Dia tidak hanya memahami teori ya, tapi Rocky Gerung kebanyakan teori tidak memahami praktek. Ade Armando mending pernah jadi caleg. Opung Parbelak 2 kali jadi caleg. Oh, ya kali Nah jadi kawan caleg ini ya. pernah jadi caleg. Pernah Bung gue jadi caleg, pernah. Kapan itu Bung? Nggak perlu kalian tahu. Masih kelas-kelas kabupaten lah. Ada yang milih Bung? Nggak ada. 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 Tapi nggak terlalu banyak, iya kan? Tapi kalau misalnya Bung Parbelak sekarang jadi caleg, jujur aja gue bilang banyak milih. Betul loh, Bung. Betul. Aduh, ya. Jadi begitu, ya mahasiswa. Ku bilang sama kalian semuanya, ya. Kalau kalian nggak mau dibilang mahasiswa, ubahlah bagaimana kalian itu menanggapi isu-isu di bangsa ini. Itu dia. Ini ndak sumbu pendek, lebih pendek sumbunya daripada kadrun. Sumbu Masih ingat pendek. nggak waktu kemarin ada istilah kadrun? Iya, masih ngapu. Dikit-dikit terpancing emosi. Kadal Dikit-dikit gurun. terpancing emosi.
Ini mahasiswa ini gampang kali terpancing emosinya, tapi nggak bisa menentukan arah emosinya itu kemana, kan begitu ya? Gampang kali diperalat. Wah, kalau mahasiswa zaman kami dulu bukan diperalat, memperalat. Betul. Maksudnya Zaman kita apa? mahasiswa Ya, dulu kalau mahasiswa memperalat. zaman dulu itu ya lebih kepada ya apa yang bisa dia lakukan untuk bangsa ini. Kalau Betul-betul murni berjuang untuk mereka rakyat. akan lihat isunya Bukan apa, kepentingan politik. gitu loh ya. Tapi kalau cuman isu ya yang hanya menguntungkan satu pihak dan apalagi isu-isu itu ya mengganggu stabilitas nasional ya, itu bisa dikatakan mereka akan turun ke jalan gitu loh. Tapi kalau misalnya isu-isu pesanan tahun 98 mana ada isu pesanan? Nggak ada itu. Gitu. Beruntunglah kalian aktivis 98 ya. Ku bilang sama kalian, nama kalian harum, nggak kayak aktivis zaman sekarang. Bangga kali kalau udah turun ke jalan. Idang udah paling merasa pahlawan itu bakar-bakar ban. Aduh. Jadi kita doakan aja ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah tertangkap ini ya. Yang pertama supaya mereka bisa berubah ya. Yang kedua ya supaya uang sekolah mereka atau uang kuliah mereka nggak jalan. Ya kalau jalan contohnya mereka lagi ditahan kan rugi. Yang kasihan kan bapak sama mamanya. Betul. Kan begitu. Yang ketiga mudah-mudahan lepas dari penjara nanti masih bisa nyambung kuliah. Mudah-mudahan. Sampaikan dulu sama mama kalian itu biar diurus dulu cuti kuliah. Kalau prediksi gue ini 2 tahun ini. Waduh, 2 tahun. Bikin kian lah. Kalau misalnya contoh 6 bulan lepas ya nasib kalian lebih bagus. Tapi kalau 2 tahun nggak lepas-lepas, sementara cuti kalian urus 6 bulan, ya kan? Ternyata lah 2 tahun kalian di dalam, ya kan? Harus membayar kalian 1,5 tahun. Lebih bagus urus cuti 2 tahun, selesai. Syalalalala. Aduh. Ya udahlah, itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Baik sahabat-sahabat, jadi itulah tadi beberapa argumen yang sangat menarik yang disampaikan oleh Opung Parbelak terkait mahasiswa. Mahasiswa yang kemudian menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menciptakan sebuah lagu yang liriknya menyebut Bapak Prabowo seperti binatang yang berkaki 4. Ini sangat kurang ajar dan wajar mereka kalau ditangkap. Jadi jangan nangis ya. Jangan nangis. Dan juga mereka yang dengan berani membakar foto Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka juga ternyata ditangkap. Dan ini pasti akan menjadi efek jera dan semoga ini menjadi proses evaluasi bagi mereka bahwa dalam menyampaikan aspirasi ada koridor, ada kode etik yang harus diikuti oleh seorang mahasiswa yang ketika melakukan aksi, dan harus berpikir bahwa aspirasi yang kalian bawakan itu memang betul-betul murni untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit atau kelompok-kelompok tertentu, khususnya Bapak 16%. Nah, saya kira demikian. Dan juga seperti yang ditampilkan oleh Opung Parbelak bahwa Rocky Gerung itu selalu saja tampil bercerita soal etik, bercerita soal moral, akan tetapi setiap dia bernarasi, setiap dia bertindak, berargumen, itu tidak pernah memperlihatkan bahwa Bung Rocky ini adalah orang yang bermoral, orang yang beretika. Ini juga sangat memalukan dan pasti mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan ini itu adalah murid dari Bung Rocky Gerung. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat. NKRI harga